Baba dulu lagi zaman balap motor itu berat 47 kilo. Ya kalau dulu Baba makan sebenarnya cuma 3 kali maksimal. Hanya setiap porsi yang pertama ini dibagi 2. Aduh balap liar jadi diomongkan ini tayang nih Pak Polisi bener. Sama Baba dibawa, BPKB-nya diambil, dijual, dijual ngebangun motor balap dulu. Itu kalau karena hubungan dengan ketangkasan kan lincah, refleks apa, badan gede nggak bisa kan. Baba patahin tuh semua. Itu juara 1 sampai juara 10 tuh sama 50 detik. Hanya yang ngebedain belakangnya. Nggak tegaan sebenarnya orangnya. Kalau berantem 1 lawan 1 nggak mau. Mereka berantem ke Baba tuh belum pernah mereka bisa ngenain muka Baba. Karena naruri orang jalanan kan. Ini teh orang tuh ngelihatnya apa sih maksudnya nantang atau apa gitu kan. Hitam bau mungkin ya. Enggak bau. Dijamin. Sekarang saya pengen tahu nih kehidupan Kang Baba sehari-hari ngapain aja sih sebenarnya? Sehari-hari menjadi suami dari seorang istri dan menjadi bapak dari 2 orang anak. Kalau bisnis apapun, bisnis kalau basic Baba jualan otomotif lah. Otomotif. Mobil, motor, apapun. Kalau hobi Kang Baba? Hobi olahraga dan otomotif. Ya. Kang Baba, Siap. emang dulu Kang Baba badannya emang udah segede gini? Apa emang dulu emang kurus krempeng? Nah, ini nggak banyak orang tahu juga ya. Jadi Baba tuh kan penyuka balap. Baba dulu balap motor. Balap motor nggak mungkin badan gede kan. Baba dulu lagi zaman balap motor itu berat 47 kilo. 47 kilo. Mulai nge-gym berat 52. Sekarang berat 88. Kebayang. Gitu. 30-an lebih ya? Ya, 30 lebih. 36 kilo naik. Itu berapa lama kan? Dari 52 ke 88? Dari 52, jadi gini, dulu dari 52 ke 85, 86. Itu 3 bulan. 3 bulan? Cuman 3 bulan. Ambil program bulking, kalau di fitness tuh ada program bulking tuh, pembesaran buat gedein badan. 3 bulan, sebulannya tuh kurang lebih ya kalau dirata-ratain 11 kiloan lah. 10 sampai 11 kilo naik. Itu olahraganya tiap hari Kang? Seminggu 3 kali, fitness, seminggu 3 kali. Kalau sekali fitnessnya berapa lama Kang? 45 menit sampai 1 jam. Nggak lama ya, maksudnya nggak padat ya Kang ya? Enggak. Untuk membesarkan tubuh? Ya, cuman ya gitu, setiap setnya nambah beban. Dan dari set pertama ke set kedua itu istirahatnya paling lama 30 detik sampai 1 menit. Ya kalau dulu Baba makan sebenarnya cuma 3 kali maksimal. Hanya setiap porsi yang pertamanya dibagi 2. Porsi pertama dibagi 2 untuk dimakan, misalnya satu porsi biasa makan jam 1 nih. Baba bagi 2 dimakan untuk jam 1 sama jam 3. Porsi selanjutnya Baba bagi 2 lagi gitu. Jadi yang biasanya makan sehari 2 sampai 3 kali, akhirnya jadi 4 sampai 6 kali. Gitu. Jadi sedikit tapi sering. Karena dari 52 sekarang sampai 88 sekarang. 88, kulkas 2 pintu, bener. Kulkas 2 pintu. Kan Akang kan tadi ngomong Akang tuh pembalap. Itu pembalap motor, pembalap mobil Kang? Dulu sih motor. Karena badan seiring jalannya waktu badan mulai gede. Sempat juga balap-balap liar motor, itu mah badan udah segede gini masih balap liar, kemarin sempat juga. Cuman kesini-siniin, aduh balap liar jadi diomongkan ini tayang nih Pak Polisi bener. Orangnya. Jadi kesini-siniin Bapak balap mobil lebih ke gymkhana slalom, lebih ke skill, lebih ke ketangkasan, drifting juga, speed off road, go-kart juga, karting. Mantep. Kang, itu kalau balap motor dari tahun berapa Kang? Balap motor sebenarnya dari kecil udah suka. Hanya orang tua khususnya mamah sih yang nggak ngizinin. Jadi SMA mulai nyuri-nyuri dasar dulu baong ya. Jadi mamah dulu punya motor tuh. Sama Baba dibawa, BPKB-nya diambil, dijual, ngebangun motor balap dulu dari SMA. Pernah ikut balap resmi kan? Ya, balap resmi. Baba lebih suka kompetisi, emang lebih suka resmi. Lebih suka resmi, walaupun sering balap liar. Sering, tapi hanya sama temen lah, ya lingkungan SMA, misalnya SMA mana gitu kan, kita balap gitu.
Dulu suka di Tegalega sirkuitnya, di Monumen Gasibu dulu. Kalau balap liar drag tuh paling mulai balap liar drag itu di tahun 2004-2005 semenjak ada jembatan Pasopati. Gitu. Kang, itu di belakang banyak apa tuh? Apa tuh? Piagam itu juara-juara lomba balap kan? Sisa-sisa perjuangan itu mah. Trofi-trofi lah, trofi-trofi. Itu Balap. mobil. Ini kebanyakannya slalom mobil, balap mobil. Sama ada beberapa trofi, rusak ya kalau nggak salah. Ada beberapa trofi binaraga. Balap mobil, motor, binaraga. Ini bertolak belakang loh. Jadi senior-senior di otomotif di balap itu kayak ada Andri S.A, Om Abul, ada pembalap-pembalap senior kayak Om Cici, James Senger. Mereka mengkritik badan Bapak. Itu nggak bisa badan gede kayak gitu, nggak bisa. Itu kalau karena hubungan dengan ketangkasan kan lincah, refleks apa. Badan gede nggak bisa kan. Bapak patahin loh semua. Bapak buktinya bisa masuk di nasional, Bapak bisa berprestasi di nasional dengan badan seperti ini. Bahkan dulu lebih besar. Di nasional juara kan? Sempet juara? Alhamdulillah, Bapak pernah juara 3A umum nasional, pernah juara 5 juga, pernah di Kejurda juga, alhamdulillah pernah di Asia juga, pernah Asia, kan? sampai Asia Itu juga. yang Asia mobil? Mobil juga sama, Gymkhana. Lebih banyak mobil ya? Lebih banyak mobil, ya. Kang, momen-momen yang paling Akang ingat soal slalom mobil itu apa, Kang? Momen yang paling Bapak ingat adrenalinnya sih ya. Adrenalinnya, persaudaraannya, yang pasti persaingan ketat aja. Persaingan ketat karena gini, kalau di drifting itu emang ada penilaian khusus. Misalnya taruh angle smoke, asap, misalnya semakin angle semakin miring, semakin asapnya banyak, itu penilaian lebih bagus gitu kan. Kayak misalnya tandem semakin dempet itu semakin bagus. Kalau di slalom ini enggak, emang ini pertarungannya di waktunya itu sepersekian detik. Contoh, pernah ke Jurnas di Bandung kalau nggak salah, peringkat 1 sama peringkat 10 itu timernya sama, misalnya di 50 detik. Itu juara 1 sampai juara 10 tuh sama 50 detik. Hanya yang ngebedain belakangnya. 0,01, 0,02, 0,03. Ketat banget. Makanya nggak bisa apa ya, kalau di slalom tuh menuntut kesempurnaan, kecepatan, ketepatan. Gitu. Itu balap mobil sampai sekarang kan? Sampai sekarang sebenarnya, cuman udah 2 tahun ini kan gara-gara COVID ini event-event kan diberhentikan, tidak boleh ya. Emang rencananya ada di pertengahan tahun nanti bulan Juli insya Allah, kalau emang ada izin dari Allah pasti izin dari Allah, izin dari pemerintah, kita akan ada event masih di Pulau Jawa, tapi ada event sprint rally, ada drifting, ada slalom, ada drag race, ada kalau nggak salah sama apa lagi ya, 6 jenis otomotif lah, 6 jenis balap. Itu aku ikut semua apa hanya? Kalau dulu ikut semua. Kalau sekarang karena emang kita belum merapat lagi nih sih sponsor ya. Jadi kayaknya sekarang mau coba ikut di drag, coba ikut di Gymkhana slalom sama drifting kayaknya. Paling di 3 cabang aja. Berarti belum vakum ya Kang, mobilnya masih? Masih. Motor kan? Kalau motor sekarang paling jadi hobi ya. Jadi hobi aja, ngerakit motor, kayak nostalgia nih, ngerakit motor 2 tak yang emang dulu jadi raja jalanan lah di 2 tak ya. Terus ada juga motor 4 tak matic gitu. Yang kita pakai paling buat hiburan lah, buat San Mori paling. Kalau bulan puasa gini buat ngebuburit lah. Sama ada motor gede juga ada. Motor gede ada. Hobi aja tuh. Kang, soal motor itu emang suka juga sama moge-moge gede sampai punya apa? Sebenarnya gini, saya suka sama silaturahminya. Kalau secara ini suka motor moge suka sih, tapi nggak suka banget. Lebih sukanya ke sport sebenarnya. Cuman ini nih yang di sebelah nih ngelarang. Kayaknya jangan sport deh katanya gitu. Lebih aman motor gede katanya. Padahal sama-sama aja sih sebenarnya. Sama-sama aja sebenarnya, secara dari power, dari kecepatan juga
sama-sama aja. Dari semua motor yang pernah Kang punya nih, ada satu motor nggak yang pernah kayak ini motor nggak boleh dijual, ini motor banyak kisahnya banyak. Ada, tapi akhirnya dijual juga. Motor apa? Ada dulu, jadi gini, pertama kali masuk Ninja dulu ya, motor Ninja 250 yang 4 tak, yang karburator tuh tahun 2009. Pertama kali masuk Ninja ke Indo tuh Baba punya, Baba modif abis-abisan, baik dari apa namanya, dari mesin sama dari penampilan juga lah. Ya kalau nggak salah, itu motor bisa bisa dikatakan motor paling kencang dulu di apa namanya di levelnya dia gitu. Karena Baba sempat beberapa kali coba balapin gitu ya kencang, nggak pernah kalah. Bahkan pernah Baba coba balapin di Pasopati tuh sama juaranya Matic Mio dulu, FFA. Ya kalau nggak salah 285 cc itu motornya. Baba balapin kalah juga itu si Mio. Itu sayang sebenarnya. Sayang, cuman ya situasi dan kondisi yang harus. Gitu. Balapan jalan, olahraga jalan, boxing masih jalan kan? Masih. Sampai sekarang. Bahkan Baba sekarang buka camp ya, bukan iklan, tapi mudah-mudahan ya orang tahu juga sih. Jadi Baba punya camp sekarang. Emang sebelumnya Baba punya camp di rumah Baba sendiri. Kalau sekarang Baba khususin bukanya di daerah Riau. Daerah Riau gitu. Baba buka camp untuk boxing, Muay Thai. Boxing dan Muay Thai. Ya. Gitu. Itu Kang Baba sendiri yang turun tangan ngelatih? Kalau untuk basic boxing Baba ikut turun. Kalau untuk Muay Thai Baba ada pelatihnya yang lebih expert. Kita kerjasama dengan White Tiger. Camp Baba boleh disebutin ya? Boleh, nggak apa-apa. Camp Baba di Jalan Riau 102 di Rumah Menir. Nah, di Rumah Menir ada di belakang tuh RTC White Tiger namanya. Di sana ayolah kita latihan bareng-bareng. Kita pelatihnya itu dijamin insya Allah profesional banget. Emang mereka berprestasi di bidangnya. Dan White Tiger ini, si foundernya ini emang dia salah satu orang pertama pembawa MMA ke Indonesia. Ya, dan dia tersertifikasi di Muay Thai juga. Jadi bukan abal-abal lah ya Kang? Bukan abal-abal. Kita udah prestasi juga. Kalau untuk Kakang sendiri itu ikut boxing sejak kapan Kang? Ikut boxing sejak ngerasa diri banyak yang nindas, Bang. Dulu banyak yang nindas karena kurus kan, badan kurus. Terus ya emang seneng berantem juga. Terus Baba emang tergabung di satu komunitas dulu, kayak gitulah. Makanya terus Baba nggak tegaan sebenarnya orangnya. Kalau berantem 1 lawan 1 nggak mau, pengennya 1 lawan 2 gitu. Babanya yang 2, Kang Babanya 2 kayak Kang Babanya yang satu, babanya yang satu. Walaupun akhirnya kalah juga, makanya latihan lah boxing gitulah. Pernah masuk ke rumah sakit itu Kang akibat karena? Oh, belum sih. Belum. Patah tulang? Belum, alhamdulillah. Bahkan kalau mungkin saudara-saudara Baba dulu yang pernah berantem sama Baba, ya sekarang kita malah itu masa lalu ya. Yang nonton ini mungkin boleh tanya ke mereka, mereka berantem ke Baba tuh belum pernah mereka bisa ngenain muka Baba. Belum pernah. Satu, bukan karena Baba jago banget, bukan. Karena emang Baba gak mau kepukul muka, sakit. Makanya lebih baik ngehindar body moving. Gitu. Kalau badan sih iyalah, badan kena lah. Badan Baba dipukulin sama beberapa komunitas motor tuh dulu ada. Komunitas motor besar dulu, komunitas motor Vespa juga dulu. Yang pernah mukulin Baba tuh. Brotherhood dulu pernah mukulin Baba. PAC pernah mukulin Baba itu. Boleh tanya ke mereka. Nggak kena muka sama sekali. Nggak kena muka sama badan aja. Ada ini cacat nih seumur hidup nih. Cuman ada di bagian belikat dulu Baba dipukulin sama palu tuh. Sama palu, tapi ya alhamdulillah kalau muka kepala nggak kena. Alhamdulillah, karena emang ya itu ya kita sekarang mah jangan saling menyakiti. Itu mah kenakalan dulu. Baba tidak dendam. Bahkan Baba sampai sekarang pun malah dekat sama mereka. Malah dekat sama mereka. Mereka juga banyak kasih pelajaran ke Baba lah.
Artiannya ya saling apa ya, saling mengingatkan kalau sekarang, saling mengingatkan sekarang untuk adik-adik kita seperti apa gitu kan. Jangan contoh, jangan tiru kelakuan babak itu, jangan tiru. Makanya Baba sekarang bikin camp tuh ingin kayak gini nih. Kayak yang senang balap liar, Baba arahkan untuk kompetisi. Kang Baba memfasilitasi itu. Betul, karena Baba pembibitan, Baba bikin komunitas JST namanya Jabar Slalom Team. Ini komunitas terbesar di Indonesia nih. Di Indonesia, karena di dalamnya itu ada 35 klub dan komunitas pembalap. Para pembalap ada di dalam sini. Baba di sini pembibitan gitu kan ya. Alhamdulillah prestasinya sekarang tuh adik-adik Baba masuk PON. Yang ke Asia kemarin juara juga di Asia, juara nasional juga gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ya kayak gitu. Yang senang berantem sama Baba arahkan ke camp. Baba arahkan ke camp, silahkan kita latihan di camp, bener nggak? Kita berkompetisi dengan baik dan benar, ada wasitnya gitu kan. Soalnya gini, jago berantem di jalan itu tidak ada apa-apanya ketika dia naik ring nih. Ini omongan Baba bukan Baba so jago ya. Ini untuk saudara-saudara Baba, adik-adik Baba yang di jalan, yang senang berantem di jalan, boleh deh kalian cobain. Kalian merasa jago di jalan, cobain deh latihan atau kita cobain berantem di ring, itu nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tapi sebaliknya, yang emang biasa berkompetisi, yang biasa berlatih di ring itu di jalan akan lebih baik. Nah, tapi gini, artiannya lebih baik. Kita ambil kata lebih baik itu maksudnya gini. Ketika emang dia sudah bisa, dia sudah mengetahui teknik untuk berantem, untuk mengetahui teknik untuk bertarung, itu malas biasanya tuh tarung di jalan tuh malas. Karena takut celaka satu. Yang keduanya apa? Kita takut mencelakakan orang juga. Kita tahu kelemahannya di mana gitu kan. Nah itu biasanya lebih yang sudah berlatih secara benar biasanya itu malas untuk berantem di jalan. Baba jamin, malas. Gitu. Kalau sekarang masih aktif olahraga juga, binaragawan kan? Masih. Insya Allah target tahun depan ada tanding di Jakarta, Baba pengen ikut juga. Itu untuk yang apa kan? Apa berat berapa? Binaraga, kalau Baba terakhir ikut kelas 70. Kelas 70 kilo. Tapi kelihatannya kurang gede kayaknya ya. Mungkin yang sekarang itu mudah-mudahan ada rezekinya, Babanya sehat. Baba pengen ikut di kelas 80 sekarang. 80, nambah 10 kilo. Semoga juara ya Kang ya. Amin, hatur nuhun. Bismillah. Hatur nuhun. Jadi yang pasti juara mah bonus lah. Juara bonus. Yang pasti kita eksistensi aja dulu lah. Ibaratnya kita kalau di binaraga itu sama dengan investasi kan. Bela diri itu sama dengan investasi di badan kita sendiri gitu kan. Ketika emang dibutuhkan, contohnya Baba sempat terlibatkan di preman pensiun, dibutuhkan untuk menjadi fighter karena Baba sudah investasi di badan, investasi di bela diri, akhirnya Baba bisa. Dibutuhkan badan yang besar, ya gitulah. Alhamdulillah. Banyak yang segan nggak sih Kang, sama kan ketika ngeliat ini pemain preman pensiun di badan gede, pas ketemu Kang pada kayak malah malu iya jadi segan gitu, banyak nggak Kang? Jadi Baba tahu segan atau enggaknya gini ya. Jadi sebenarnya jangan segan lah sama Baba. Jadi gini, karena Baba orang jalanan juga. Baba tuh ada beberapa kali orang tuh ngeliat gitu kan. Karena naruri orang jalanan kan. Ini tuh orang tuh ngeliatnya apa sih, maksudnya nantang atau apa gitu kan. Beberapa kali Baba tanya tuh mereka tuh sebenarnya segan. Ngeliat, ini ngeliat badannya gitu kan, tatoan gede gitu kan. Hitam, bau mungkin ya. Enggak bau. Dijamin. Ya maksudnya setelah Baba tanya tuh bukan Kang, saya itu bukannya pengen cari berat, tapi saya sebenarnya segan atau apa. Jangan segan lah sama Baba. Jangan segan, mau ngapain, buat apa disegani gitu kan ya. Lebih baik banyak teman, ngapain disegani mah nggak banyak teman. Gitu. Jangan segan sama Baba mah. Terakhir kan target Akang di usia Akang sekarang. Targetnya apa Kang? Target sebenarnya mendidik anak. Target mendidik anak, ya sukses mendidik anak, sukses mendidik istri, sukses juga mendidik diri Baba sendiri. Gitu. Kalau karir insya Allah Baba enjoy ngejalaninnya, apapun itu yang Baba dapat Baba jalanin. Itu aja. Nggak dibikin ribet. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Jangan bosan ya. Insya Allah enggak. Sehat selalu juga. Semoga di bulan Ramadan ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Salam hormat Baba.